Sebenarnya sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa para nabi dan rasul pun itu sebenarnya diutus untuk kaumnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Karena hanya di channel ini kita akan bahas bagaimana perjalanan dan perjuangan seorang dai dalam mengembangkan syiar-syiar agama Islam di Kabupaten Aceh Tenggara. Hari ini kita akan berjumpa dengan seorang ustadz, seorang tengku yang masih muda tapi tak talenta beliau di dunia dakwah tidak dapat diragukan lagi. Siapakah beliau? Tetap ikuti channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Sahabat Pejuang Dakwah Agara dimanapun Anda berada, saat ini kita berada di Masjid Agung At-Taqwa Kutacani. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustadz Muhammad Tazri SOSI SE MSOS. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ustadz, kita berada di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Di channel ini kita membahas bagaimana perjalanan dan perjuangan seorang dai dalam menyiarkan ajaran Islam di Kabupaten Aceh Tenggara khususnya Ustadz. Pertama Ustadz, kami ingin bertanya, mendengar kata dakwah, menurut Ustadz apa itu dakwah Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Kata dakwah, dakwah itu berasal dari kata da'a yad'u. Dia bisa berarti meminta atau memohon, tapi tujuannya kepada Allah. Dan dakwah itu juga asal kata yang sama, da'a yad'u, artinya menyeru, memanggil, mengajak, memotivasi agar orang-orang yang belum lagi tersentuh atau orang-orang yang sedang lupa, maka kita ingatkan lewat dakwah agar dia kembali ke jalan Allah. Dan tentu dalam proses berdakwah ada metode, ada pendekatan-pendekatan tertentu yang harus kita lakukan, dan itu akan kembali kepada sesuai dengan bidang dan kemampuan para dai-nya untuk mengajak audiens itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz, ada paradigma ataupun cara berpikir di tengah-tengah masyarakat bahwa tugas menyeru mengajak kepada Allah itu hanyalah tugas ustadz gitu. Iya. Nah, menurut Ustaz bagaimana dengan pendapat seperti ini Ustaz? Kalau paradigma cara kita berpikir bahwa dakwah itu hanya tugas seorang ustaz, maka menurut Al-Faqir saya sendiri itu pemikiran yang rancu, agaknya keliru. Iya, dakwah itu Allah sendiri yang firmankan dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummah. Kita itu umat terbaik bukan karena di situ ada kata kita ustaz, kita tengku, bukan. Maka kewajiban dakwah itu kewajiban kita bersama. Kita bersama. Maka dikatakan nahnu du'atun qabla kulli syai'. Iya. Kita semua itu pendakwah sebelum jadi sesuatu. Jadi dakwah itu bukan profesi. Jadi apapun profesi kita, maka kita wajib untuk berdakwah. Maka soal fatwa itu urusan ulama. Yang jelas semua kita wajib berdakwah sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Kalau Ustadz sendiri sebagai pendakwah Ustadz yang telah lama berkiprah di dunia dakwah di Aceh Tenggara Ustadz, sejak kapan mulai sebenarnya Ustadz berdakwah di Aceh Tenggara? Pertama kali berdakwah itu seingat saya masih sekolah, masih di pesantren. Seingat saya kelas 2 pesantren. Itu berdakwah ketika takziah. Ketika takziah. Tahun berapa Ustaz? Tahun 2002. 2002. Hingga saat ini masih aktif Ustaz? Iya, alhamdulillah sampai saat ini 2020. Semua tahu mungkin Ustaz bahwa masyarakat Aceh Tenggara ini termasuk heterogen dalam hal suku. Iya, betul. Bermacam suku dan lain sebagainya. Seperti ini metode apa yang Ustaz gunakan? Iya. Banyak metode sebenarnya. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang heterogen, banyak
metode dakwah yang sebenarnya bisa kita pelajari. Tapi yang jelas puncaknya itu surah An-Nahl ayat 125. Semua pasti bermuara ke sana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Pertama, seru menghadapi heterogen, seru dengan hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu mengetahui kondisi siapa audiens ketika bertausiah. Kalau mereka orang tua berumur 60 tahun ke atas, maka motivasi terus dia untuk beramal. Kalau dia anak muda, kembangkan lagi apa skill mereka. Maka konteks dakwah kita itu sesuaikan siapa audiensnya, siapa yang ingin kita dakwahi, itu hikmah. Baru bil mau'izatil hasanah. Mau'izatil hasanah di sini adalah menyampaikan keteguhan hati, hilangkan keraguan mereka, hilangkan kesedihan mereka, terus motivasi, berikan semangat, berikan harapan, berikan peringatan. Itu mau'izatil hasanah. Itu metode untuk menghadapi masyarakat yang heterogen. Walaupun di dalam Al-Quran sebenarnya sudah disebutkan dalam Al-Quran bahwa para nabi dan rasul pun itu sebenarnya diutus untuk kaumnya sendiri. Kaumnya sendiri, betul Ustaz. Mahir bahasanya sendiri. Iya, betul Ustaz. Maka prinsip saya ketika berdakwah menghadapi masyarakat yang heterogen, saya pantau dahulu. Maka pasti sebelum saya bertausiah, memulai tausiah itu saya akan bertanya, saya pakai bahasa daerah atau bahasa kita bahasa alas, Iya, betul. atau bahasa Indonesia. Maka dari jawaban jamaah bisa saya simpulkan, kalau sedikit yang berbicara bahasa alas berarti lebih banyak yang tidak mengerti bahasa alas, maka saya akan berdakwah dengan bahasa Indonesia. Dan umum di mana tempat, saya tidak menilai mereka orang alas, orang Gayo, orang Aceh, orang Singkil, orang Padang, tapi saya berceramah secara heterogen menghadapi masyarakat itu dengan bahasa Indonesia. Maka itu akan lebih mengena, tidak melihat suku tapi memakai bahasa Indonesia. Itu akan membuat mereka terpancing untuk mengikuti kebenaran yang kita sampaikan. Iya, betul Ustaz. Sejak tahun 2002 sampai saat ini berdakwah, Iya. tempat paling jauh yang Ustaz datangi untuk menyampaikan risalah Allah dan Rasul ini? Tempat paling jauh skala Aceh Tenggara. Iya Ustaz. Kalau skala Aceh Tenggara, tempat paling jauh itu di kecamatan Lauser ya namanya, di Bunbun Alas. Bun Alas pernah juga Ustaz. Bunbun Alas. Kalau dari rumah itu kira-kira 4 jam ke sana. 4 jam. Saya ingat tahun 2015 saya ke sana itu menempuh jarak sekitar 4 jam. 4 jam. Karena jalan baru dibuka. Keluar Aceh licin. Tenggara pernah juga Ustaz? Iya, di luar Aceh Tenggara, ke Banda Aceh. Banda Aceh pernah. Iya, dataran Gayo Lues, ke Aceh Barat Daya. Iya, ya. Itu yang pernah dikunjungi untuk Iya. berdakwah. Kemudian Ustaz, tentunya ceramah dari tahun 2002 hingga saat ini tak lepas dari suka dan duka sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang dai, sebagai seorang ustaz. Iya. Bisa diceritakan Ustaz, sukanya dulu Ustaz menjadi seorang pendakwah. Suka dan duka. Kalau menurut hemat saya, duka itu belum ada. Belum ada duka ya Ustaz? Belum ada duka, karena duka itu menurut pemahaman, nanti saya jelaskan. Sukanya dulu, sukanya kita berdakwah itu karena memang ini adalah kewajiban kita bersama. Ya. Dakwah itu kewajiban kita bersama. Sukanya itu ketika orang yang selama ini tidak tersentuh dakwah, mereka tidak mengetahui suatu hukum, lalu kita sampaikan dan mereka senang, itulah sukanya. Mereka yang selama ini sama sekali belum tahu, lalu kita ajarkan mereka, kita ajak mereka, mereka menjadi paham bahkan mahir. Itulah suka dalam berdakwah itu. Ketika orang mulai berbuat kebaikan, kita yang menyampaikan akan sangat tenang dan senang. Itulah sukanya dakwah. Tapi kalau bercerita tentang duka, kembali lagi ke dakwah. Sebenarnya al-faqir, saya sendiri belum layak sebenarnya disebut sebagai pendakwah. Karena tempat saya bertausiah itu di masjid. Iya, di masjid, betul Ustaz. Orang yang benar datang sholat jamaah, mengerjakan fardu Jumat, lalu saya naik ke atas Mimbar. menyampaikan khutbah. Dibuatkan tabligh akbar, lalu saya diundang. Maka dakwah yang sebenarnya itu kita berdakwah kepada orang yang sama sekali tidak tersentuh. Iya, betul Ustaz. Dan inilah yang dialami para nabi dan rasul terdahulu. Iya, betul Ustaz.
Kenapa Nabi itu dilempar? Dakwah itu Islam belum sampai kepada mereka, hingga asing di telinga mereka. Jadi dukanya itu menurut saya belum ada. Cuman hambatan kecil, cuaca, itu hanyalah hambatan-hambatan kecil yang tidak seujung kuku pun dari dakwah pada Nabi dan Rasul. Sebenarnya menjadi seorang ustadz, seorang pendakwah dicita-citakan sejak kecil? Jadi pendakwah kalau dikatakan cita-cita, tidak dicita-citakan, mengalir saja Ustaz. Iya, justru ada kisah lucu sebenarnya. Kenapa saya hari ini berdakwah? Karena dulu di pesantren saya itu termasuk yang menghindari muhadharah, latihan pidato, latihan ceramah. Justru karena saya sering buat alasan, karena tidak mau, takut, tidak ada mental untuk bertausiah, maka saya sering lari. Kalau hari Minggu itu sering pulang kampung. Maka suatu ketika ada perlombaan, ada abang kelas saya yang sengaja buat pidato, buat naskah ceramah. Nanti yang tampil saya ketika lomba. Padahal saya paling takut, paling tidak punya mental ketika berdiri di hadapan orang banyak. Tapi karena beliau yang perintahkan kepada saya, naskah sudah dibuat, teks sudah disiapkan, saya baca, saya hafal, lalu diperlombakan di pesantren. Alhamdulillah, ternyata begitu hasil diterima, justru saya juara 1 lomba di pesantren saat itu. Jadi inilah sebagai motivasi besar kepada saya, membentuk mental. Itulah awal cikal bakal. Kalau cita-cita saya tidak pernah. Belum. Artinya saya tidak punya cita-cita sebagai ustadz. Yang jelas saya masuk ke pesantren, saya harus tahu ilmu agama. Kalau cita-cita menjadi ustadz belum terperinci saat itu Ustaz. Oke Ustaz, beberapa ustadz mempunyai jargon tertentu untuk mengenalkan diri sebagai masyarakat. Seandainya pun masyarakat tidak melihat mereka, dengan mendengar jargon itu masyarakat tahu, oh ini Ustadz Polan itu. Ustadz punya jargon tertentu dalam berdakwah Ustaz? Jargon saya tidak punya. Kalau jargon saya tidak punya. Mungkin lakop orang saja ya kepada saya. Itu berbagai macam lakop yang mereka sematkan kepada saya, itu terlepas dari penilaian mereka, maka mereka buat lakop. Ada berbagai macam, cuman saya tidak usah sebutkan. Tapi yang jelas mereka buat lakop tersendiri, dan saya tidak terlalu memikirkan itu. Artinya saya tidak marah, saya disebut ini juga saya tidak marah. Yang jelas mereka mau antusias mendengar tausiah saja sudah alhamdulillah dalam hati saya. Oke Ustaz, seefektif apa menurut Ustaz kalau berceramah lewat media sosial di Aceh Tenggara khususnya? Seefektif apa berdakwah melalui sosial media? Melalui sosial media. Dengan kondisi Aceh Tenggara. Dalam kondisi Aceh Tenggara. Baik, skala Aceh Tenggara, saya bicara dulu lebih umum. Penelitian terakhir yang saya baca itu 54,3% yang di media sosial itu adalah milenial. Milenial semua. Maka sebenarnya kalau skala besar, efektif tidak dakwah lewat media sosial? Iya, efektif. Cuman yang lebih efektif itu pertama lewat video. Video YouTube boleh, share lewat Facebook boleh. Yang kedua lewat tulisan. Ada orang yang tidak terlalu mahir berbicara. Ya betul. Padahal sebenarnya Allah pun firmankan dalam Al-Quran, sesungguhnya penjelasan itu seperti sihir. Ya betul. Karena seolah-olah ketika penyampaian itu benar, maka dia seolah-olah bagaikan sihir. Mampu menghidupkan suasana. Ada orang yang tidak terlalu mahir, padahal cendekiawan, tidak terlalu mahir berbicara di depan umum, tidak menggugah, tidak memberikan motivasi, semangat, kurang agaknya. Tapi mereka luar biasa ketika menulis buku. Ada yang tidak mahir menulis buku, mereka buat buku-buku kecil, komik, karikatur. Iya betul. Mereka buat, kalau sekarang lagi sedang tenarnya ini, nanti dibuatkan miniatur gambar sapi, kambing, onta, lalu dibuatkan firman Allah, dibuatkan hadis Nabi, memotivasi untuk berkorban. Iya betul. Begitu.
Selain dalil tertentu atau materi yang dipersiapkan seorang pendakwah untuk disampaikan di tengah-tengah masyarakat, menurut Ustadz selain itu apalagi yang harus dipersiapkan seorang pendakwah, seorang Ustadz? Iya. Sebenarnya menjadi pendakwah itu, khususnya menjadi pendakwah, harus memang menguasai beberapa disiplin ilmu. Disiplin ilmu harus membaca tafsir, harus membaca hadis tentunya, karena ini adalah pesan yang disampaikan itu. Kalau tidak Al-Quran pasti dia hadis. Tapi harus juga mahir membaca kisah. Iya. Dan yang terpenting sebenarnya isi pesan pendakwah itu kepada audiens bukan tataran disiplin ilmu. Ilmu penting, tapi yang jelas pesan dakwah itu akan diterima. Hindari berbicara tentang khilafiyah. Hindari. Oke, Ustaz, indikator keberhasilan seorang dai itu sepertinya itu bisa kita lihat dari mana, Ustaz? Indikator keberhasilan seorang dai, seorang pendakwa, seorang pendakwa, efek yang disampaikan terhadap masyarakat. Efek yang disampaikan kepada jamaah. Maka ingat, jadi dai ini sebenarnya hanya sekedar mengingatkan. Hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Kita hanya menyampaikan. Maka keberhasilan, lihat efeknya. Apakah yang kita sampaikan itu benar-benar difahami lalu diamalkan? Maka kita sudah berhasil. Itu dia. Ya. Kemudian Ustaz, tempat sebenarnya yang paling cocok untuk menyampaikan risalah ini, berdakwah ini. Ada teman-teman mengatakan yang paling bagus itu kalau menurut saya di tempat takjiah, karena semua orang berkumpul walaupun ada yang tidak sholat apa segala macam. Kalau Ustaz seperti apa, Ustaz? Tempat paling efektif itu, semua tempat efektif. Tergantung kepada metodenya. Tergantung metode. Iya. Kalau lewat khutbah namanya khutbah. Kalau takziah, maka umum yang disampaikan pendakwah itu sebenarnya tabsyir dan tanzir. Iya, betul, Ustaz. Tabsyir gambar gembira. Tanzir peringatan. Maka sebenarnya tergantung metodenya. Iya, tergantung kepada metodenya. Ketika tabligh akbar namanya juga tabligh, maka padanan makna dakwah itu umum. Ada tabsyir, ada tanzir, ada jidal, ada tabligh, ada mau'izah, ada ta'lim, berbagai macam persamaan dakwah itu tergantung kepada metodenya. Semua tempat efektif, cuman metodenya pasti berbeda. Metode pasti berbeda. Ya. Kemudian Ustaz, kalau kita baca kisah-kisah para dahulu penyampai ilmu ataupun pendakwah, bahwa pengamalan terhadap dai itu sebenarnya yang utama. Betul. Ustaz, seperti apa pendapatnya? Kita akan punya rasa tersendiri ketika berdakwah, ketika kita sudah mengamalkan. Kita yang belum mengamalkan lalu kita sampaikan tausiah, dakwah itu, pasti rasanya pun akan kurang mengena kepada yang mendengar. Pasti akan kurang. Oke Ustaz, terakhir Ustaz, pesan-pesannya terhadap penonton setia channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Pesan-pesan dari saya, nahnu du'atun qabla kulli syai'. Kita semua itu adalah dai sebelum punya profesi. Hari ini profesi kita boleh berbeda. Kita boleh jadi dosen, kita boleh jadi guru, boleh jadi pedagang, pembisnis, petani, tapi kita semua dai di mata Allah. Ajak orang-orang terdekat untuk ke jalan Allah dengan cara bijaksana dan contoh yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah mulai mengajak orang, ingat, di dalam Al-Quran itu Allah sebutkan ada 11 kisah seorang da'i yang luar biasa. Iya, betul. Ada ayah mengajak anaknya. Itu yang terjadi pada Nabi Yakub. Ada anak yang mengajak kepada ayahnya. Itu yang dialami oleh Nabi Yuna Ibrahim. Ada raja kepala negara mengajak kepala negara untuk beriman kepada Allah lewat dakwahnya. Siapa dia? Nabi Sulaiman mengajak Ratu Bilqis. Berbagai macam jenis dakwah. Tapi ingat, sulit menjadi pendakwah itu. Apa sebab?
Mendirikan masjid sebesar ini sulit. Tapi ada yang lebih sulit dari sekedar membangun masjid ini. Apa dia? Menjaga agar masjid ini tetap ada sholat jamaah, mengisinya dengan kajian Islam. Sulit membangun jembatan, betul. Ada yang lebih sulit dari sekedar membangun jembatan. Apa dia? Menjaga agar jembatan tetap kokoh dan bisa diseberang. Sulit menjadi orang soleh, menjadi orang da'i, betul. Kalau hari ini ada orang soleh, sholat jamaah, sodakoh rajin, infak rajin, zakat keluar, puasa sudah, haji sudah, itu biasa. Tapi muslihun li ghairih, mampu memperbaiki orang banyak lewat lisannya, lewat tangannya, lewat tulisannya, lewat adabnya, lewat akhlaknya, ini yang berat. Maka istiqomahlah dalam agama Allah, tetap laksanakan perintah Allah dan minta istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mudah-mudahan dakwah yang kita sampaikan tidak sekadar terucap di tepi bibir, di ujung lidah, tapi kita juga pun sudah mengamalkan apa yang kita tausiahkan. Oke Ustaz, terima kasih telah bersedia berbincang di channel YouTube Pejuang Dakwah Agara. Luar biasa, muda, talenta berdakwah luar biasa, sahabat Pejuang Dakwah Agara dimanapun Anda berada. Demikian tadi bincang perjalanan dakwah Ustadz Tengku Muhammad Tazri SSI SE MSOS. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi iktibar kepada kita bersama untuk dapat lebih baik ke depannya. Sahabat Pejuang Dakwah Agara dimanapun Anda berada, tetap saksikan channel YouTube Pejuang Dakwah Agara dan berikan komentar untuk dengan Ustadz siapa yang ingin para penonton setia channel YouTube Pejuang Dakwah Agara yang ingin kalian saksikan bagaimana perjuangan dan perjalanan dakwah beliau. Demikian perbincangan kami pada sore hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.